Ambo Viaguchi Buya Ambo Channel Pademangan Avianews. Saudaraku sahabatku, apa kabar? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Jumpa lagi bersama kami Unibul dan Ambo. Ayo ikuti liputan kami edisi perjalanan di Masjid Istiqlal pasca Lebaran tahun 1444 Hijriah, tepatnya 27 April tahun 2023. Masjid Istiqlal terletak tidak jauh dari Stasiun Juanda dan halte busway Juanda. Jika saudaraku sahabatku berpergian transportasi umum, ayo ikuti liputan kami Ambo Viaguchi Buya Ambo Channel Pademangan Avianews. Kantor aku di YouTube, angkot aku di YouTube, pasar aku di YouTube, yang penting eksis lagi. Yuk jadi YouTuber, yuk jadi. Jika berada di Tanah Abang, ingin berkunjung ke Masjid Istiqlal, bisa juga mempergunakan transportasi Jaklingko, yaitu naik Jaklingko 10 jurusan Tanah Abang Kota Tua, dan turun di samping Stasiun Juanda. Sebaliknya turun samping halte busway Juanda atau samping Istiqlal. Ya, untuk transportasi menuju Istiqlal ini bisa mempergunakan transportasi kereta api busway Jaklingko dari mana posisi saudaraku sahabatku berada dan melihat petunjuk di mana stasiun atau halte transportasi yang dinaiki. Saudaraku sahabatku, ikuti cuplikan sejarah berdirinya Masjid Istiqlal kami kutip dari beberapa sumber media. Masjid Istiqlal adakah masjid terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Masjid ini dikenal sebagai salah satu ikon ibu kota Jakarta yang lokasinya berseberangan dengan gereja katedral dan gereja Immanuel. Dalam sejarah bangsa Indonesia, Masjid Istiqlal menjadi sebuah bangunan yang memiliki berbagai nilai penting seperti nilai ilmu, pengetahuan, pendidikan, dan keagamaan. Bung Karno dan Bung Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai wakil Presiden RI berdebat soal penentuan lokasi masjid. Bung Karno mengusulkan lokasi Masjid Istiqlal di atas bekas benteng Belanda Frederik Hendrik dengan Taman Wilhelmina di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Katedral, dan Jalan Veteran. Sementara, Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid terletak di Jalan Tamrin yang pada saat itu banyak dikelilingi kampung-kampung di sekitarnya. Namun akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas benteng Belanda karena di seberangnya sudah berdiri gereja katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Setelah ditentukan lokasi baru, pada tanggal 24 Agustus tahun 1961 pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pemancangan tiang pertama disaksikan oleh ribuan umat Islam. Arsitektur Masjid Istiqlal ini dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban. Setelah berjalan 17 tahun, sejak 24 Agustus tahun 1961 akhirnya Masjid Istiqlal selesai dibangun. Masjid Istiqlal kemudian diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Peresmian masjid ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu As-Salam. Masjid Istiqlal ini berdiri di atas tanah 10 hektar dan menampung jamaah 120.000 orang. Pada tanggal 13 Mei tahun 2023, di sela-sela bakda salat maghrib, Ambo bincang-bincang bersama seorang sahabat, yaitu Bapak Insinyur John Harnelis atau Barafo 678 JHN. Bakda maghrib ini Ambo Viaguchi Buya Ambo Channel bertemu dengan seorang arsitek. Kita wawancara ringan bersama Pak John Harnelis
Kira-kira menurut Pak Jan nih arsitekturnya Istiqlal ini bagaimana nih? Ini adalah arsiteknya seorang F. Sulaban ya? Sulaban. Ya. Jadi ini arsiteknya dulu Sulaban, kemudian bertahun-tahun perjalanan kemarin di pemerintahan Jokowi ini direnovasi total, terutama tentang finishing untuk lantai marmer dipoles lagi, kemudian plafon dibersihin lagi dengan ketinggian dipercantik dengan lampu-lampu dan ornamen-ornamen. Cukup lumayan. Waktu kejadian COVID ini otomatis berhenti semua kegiatan sholat di sini. Kemudian ada kesempatan dari pelaksanaan untuk renovasi. Nah, yang perlu dicermati di sini ada ketinggian yang cukup tinggi sekitar hampir 50 meter dari perbaikan plafon. Itu sangat tinggi sekali. Gimana caranya untuk memperbaiki dengan ketinggian sekian pakai scaffolding tidak memungkinkan. Maka di sini ada suatu peralatan dari masjid disewa pembersihan namanya kren. Kerennya kren portable. Kita memikirkan gimana cara mengangkatnya ke dalam masjid. Kekuatannya cukup lumayan beratnya. Seperti ini ada yang memfasilitasi. Ini ada tempat kerennya apabila ada terjadi trouble pada lampu, kren inilah difungsi. Kren ini bisa mencapai 50 meter ketinggian. Sepertinya simple, rodanya dari karet, cukup ringan, tidak merusak dari struktur bangunan. Itulah keandalan keren-keren ini dalam untuk perbaiki segala-gala ornamen lampu-lampu dalam Istiqlalnya. Ini satu kecanggihan terbaru. Yang terbaru ya. Dan kalau melihat di podium mimbar itu bagaimana pendapat Pak John Harnedis sebagai seorang arsitek yang terdapat di mimbar? Kalau di mimbar kita perhatiin itu sudah direnovasi juga yang terbaru. Yang tidak lupa lagi ada tempat mimbarnya di atas tetap dipakai dan ada suatu ketinggian. Kemudian ada ornamen baru yang dikirim dari Raja Salman, itu ada gerai dari penutup Ka'bah yang dihadiahkan oleh Raja Salman waktu dia berkunjung ke Indonesia dulu. Jadi itu cukup bagus, ornamen-ornamen tersebut. Kemudian dipercantik lagi dengan ornamen dan lampu-lampu, cukup bagus. Gitu. Terima kasih. Ada tambahan lagi Pak Jan? Kalau melihat di eksteriornya, tamannya? Tamannya cukup. Sekarang sudah ada basement di bawah untuk parkir 2 lantai. Fasilitas parkir sudah cukup bagus di bawahnya. Sekarang masjid ini banyak dikunjungan sama turis-turis baik di luar, turis lokal untuk berwisata. Jadi pariwisata religi. Dan pada malam hari ini kita lihat ada acara yaitu Indonesia Bermunajat ya. Ya benar. Itu ada Indonesia Bermunajat. Acaranya cukup banyak jemaah yang hadir pada hari ini. Terima kasih Pak John Harnedis yang telah sejenak bersama Ambo Via Kucibuya, Ambo Channel, seorang arsitek yang sekarang lagi banyak proyek. Ada salam-salam untuk alumni di Padang San. Salam keluarga. Salam alumni. Saudaraku sahabatku, renovasi Masjid Istiqlal dimulai tahun 2019 dan berlangsung selama 14 bulan dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi penataan kawasan pekerjaan struktur pekerjaan arsitektur yang memperhatikan sebagai bangunan cagar budaya mekanikal, elektrikal, plumbing termasuk tata cahaya. Terlihat di layar kaca saudaraku sahabatku, ini adalah gedung parkir Masjid Istiqlal terdiri dari 2 lantai, basemen 1 dan basemen 2 masing-masing menampung 500 kendaraan, jadi 2 lantai lebih kurang 1000 kendaraan.
Dari basemen satu ini bisa menghubungkan ke gereja katedral dinamakan dengan terowongan silaturahmi. Renovasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan sejak masjid itu dibangun 42 tahun silam. Berbagai pepohonan dan rumput hijau mendominasi pekarangan masjid. Ada sejumlah pohon tua yang sudah lama ditanam di sana. Ada banyak juga pohon yang baru ditanam pada masa renovasi. Bagian yang tidak ditanam pohon dan rumput juga tampak rapi dengan dipasangi keramik hitam. Tempat duduk bagi pengunjung juga disediakan di sejumlah titik di pekarangan masjid. Selain itu, ada juga tempat penitipan sepatu sandal dan barang berada di luar masjid. Selesai renovasi Masjid Istiqlal diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo pada tanggal 7 Januari tahun 2021. Saudaraku sahabatku, demikian liputan kami jalan-jalan Masjid Istiqlal dan terima kasih telah mengikuti dan ikuti terus konten kami berikutnya. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Guci Buya Ambo Channel Pademangan Afia News. Hello Mohan and Durdiri. Ambo Figachabwa. Ambo Channel. Padamanganafia News. Thank you, brother and my friends. Senpai Jumpa. Ambo Afia Kucibuya, Ambo Channel Pademangan FM News. Jangan lupa Subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya. Karena apa? Subscribe itu penting. Bisa mendukung channelnya Ambo Afia Kucibuya. Siap.